Setelah pada 2022 lalu Acer sama sekali absen merilis satupun update SwiftX yang sempat populer, tahun ini mereka kembali dengan SwiftX 14 tetapi dalam kemasan yang jauh lebih elit. Apakah perubahan strategi ini bisa diterima konsumen? Ayo kita kupas. Jadi, dari dua laptop SwiftX 14 Intel dan SwiftX 16 AMD yang diperkenalkan Acer pada tahun ini, baru SwiftX 14 aja nih yang udah dijual di pasaran, di mana untuk saat ini hanya ada versi Intel. Apakah nanti akan ada versi AMD-nya atau enggak, belum tahu. Namun udah jelas bahwa SwiftX terbaru ini menyasar segmen premium level Swift 14 atau Yoga Pro 7i series. Dari body metalnya aja udah kelihatan ya, ini lebih boxy dan lebih mengkilap premium finishing metalnya. Meski tipis, terasa solid dari segala sisi di mana hanya bezel dalam aja yang masih terbuat dari plastik. Sekali lagi, dari build quality memuaskan, terus engsel dengan mudah juga bisa dibuka satu tangan. Berat laptop ini adalah 1,55 kilo, hampir 200 gram lebih berat dari SwiftX 2021, namun ketebalan kurang lebih setara. Mengikuti tren laptop 14 inch premium zaman sekarang, SwiftX terbaru ini tentu dilengkapi layar OLED 120Hz, 2.8K 16:10 dengan bezel tipis di keempat sisi. Mastiin user dapat pengalaman terbaik dalam menikmati sekaligus mengolah konten di laptop ini. Coverage gambut sempurna, juga sangat akurat jika kita lihat average delta I ada di kisaran 0,9. Selama kalian tidak mementingkan touchscreen, ini adalah layar yang sangat memuaskan. Terus jika takut akan ada burn in layar OLED, ada beberapa fitur Acer OLED di Quick Access. Sensor fingerprint sekarang nyatu sama tombol power biar praktis pas nyalain otomatis login. Webcam Full HD ini kualitas lumayan, tetapi tidak ada privacy shutter maupun Windows Hello. Lalu ada percolokan terdiri dari slot microSD, satu USB A 3.2 Gen 1, dan slot gembok di kanan. Sedangkan di kiri ada satu HDMI 2.1, satu lagi USB A 3.2, dua USB-C Thunderbolt 4 yang juga support charging, serta combo audio jack. Sedikit disayangkan semua port Thunderbolt 4 ada di sebelah kiri sehingga nggak bisa ngecas dari sebelah kanan. Casan yang didapat adalah adapter USB-C standar 100 watt. Alasan utama SwiftX harganya jadi bengkak sampai 20 jutaan, selain desain baru serta layar OLED adalah kombinasi Core i7 13700H, yes benar ini pakai seri H, padahal sebelumnya pakai Ryzen seri U, ditemani RTX 4050 50W. Untuk sebuah laptop 14 inch ini jelas kombinasi yang powerful dan tidak umum. Lucunya untuk dinginin hanya ada satu kipas, nanti kita bahas, opsi RAM DDR5 soldered 16-32GB, dan satu slot NVMe Gen 4 yang tersedia dalam opsi 512GB atau 1TB. Nah, berhubung ini laptop tipis, apakah performa CPU-nya bisa menandingi laptop-laptop gaming? Sayangnya tidak. For some reason, Acer menahan abis-abisan performa 13700H ini di 25 watt saja padahal udah bisa pakai mode turbo. Dia memang bisa naik sampai 65 watt namun hanya di awal. Makanya konsistensinya tidak bagus, langsung drop di Cinebench R23. Lebih baik harusnya cukup kasih i7 seri U atau P jika cooling kurang memadai. At least dibantu GPU, performa rendering Blender dan Premiere Pro 4K HEVC bisa diandalkan, meski nggak sekencang Ryzen 9 di ROG Flow atau laptop-laptop gaming lainnya. RTX 4050 di sini dilimiti kisaran 50 watt, power yang masuk akal untuk ukuran segini. Selama dicolok, performanya tetap mumpuni untuk at least bisa mainin game AAA rata kanan di setting high atau ultra resolusi Full HD. Walau akan ada beberapa FPS drop seperti kita lihat di sini di Cyberpunk. Yang pasti akan lancar untuk main Genshin atau Dota di resolusi 2.8K sekalipun, seperti biasa akan ada sedikit penurunan performa apabila tidak dicolok. Jadi, cooling terlihat sangat seadanya. Kipas dan heatsink jadi agak lebih besar, tapi tetap aja ini cuma satu kipas satu heatsink, plus buangnya ke bawah engsel pula. Karena kipas tersebut kerja sendirian, gak heran fan speednya bisa kenceng banget nyamain beberapa laptop gaming mainstream, ditambah suhu keyboard yang tembus 42 derajat. Again, untuk ukuran segini, mestinya Acer bisa mempertimbangkan penggunaan sistem dual fan, triple heatsink, dan liquid metal seperti ROG Flow X13 atau Vapor Chamber meski harganya juga pasti akan naik. Selanjutnya, dari segi keyboard sayangnya nggak ada improvement signifikan selain tombol power yang sekarang nyatu sensor fingerprint. Ada backlit 2 tingkat, tetapi tetap belum ada kolom home, page up, page down, dan end dedicated. Nothing special dibanding Swift sebelumnya. Begitu juga touchpad yang secara feel masih sama, walau jadi agak lebih luas.
At least speaker stereo downfiring ngerasa ada improvement jadi lebih nendang. Daya tahan baterai meski udah 76 Wh cenderung kurang memuaskan. Bisa diwajarkan ini pakai seri H, terus layarnya juga 120Hz, jadi kami hanya dapat playback YouTube sekitar 6 jam. Namun mengingat charger bawaannya pun udah USB-C, itu harusnya bukan masalah serius. Semakin kesini, faktanya semakin banyak creator yang membutuhkan solusi laptop tipis dan powerful sebagai kebutuhan ngolah konten ketimbang fokus main game. Swift X adalah salah satu opsi premium yang mestinya bisa jadi primadona andai mereka bisa lebih serius soal cooling dan maksimalisasi performa. Tapi oke lah, buat edit-edit ini hitungannya relatif optimal. Jika kita lihat saingannya paling Yoga Pro 7i terbaru, sama-sama pakai Core i7 13700H dan touchscreen. Namun, layar 3K 120Hz-nya masih IPS, plus belum ada opsi RAM 32GB. Mungkin kurang fair kalau dibandingin sama Flow X13 2023 yang jelas lebih mahal dan bentuknya 2-in-1, jadi lebih cocok kalau dibandingin sama MSI Stealth 14 Studio yang lebih gaming, lebih RGB, punya cooling dan performa lebih serius, plus RAM dual channel upgradable. Hanya saja dia nggak OLED, instead pakai QHD 240Hz dan juga desainnya nggak low profile kayak si Acer Swift X ini. Soal menang-mending yang mana kami serahkan kembali ke masing-masing penonton. Itu dulu soal Acer Swift X14 terbaru. Kami juga nggak sabar nunggu Swift X16 AMD yang harusnya nggak kalah menarik. Jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike, stay safe, stay healthy.